Oke, kita cari posisi yang enak, terus kita ulti dan dapat kill kah? Ini oke, bentar-bentar, dan dapat cuy. Ini sawangan. Ultiku cuma 8 detik cuy, dengan stack skypicer 80. Ini ulti lagi. Ngerinya. Dan ini bisa dapat lagi. Alah lah, sampah sama Nolan cuy. Bentar, kita ulti lagi. Mau punya ulti? Siapa yang mau diulti? Bentar. Ada yang ngehalangin, kita ulti saja cuy. Dan seperti kata pepatah, siapa yang ngehalangin, kita langsung ulti. Hehehe. Dan dapat kill lagi ternyata cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Dan aku minta maaf, jadi beberapa hari ini aku jarang sekali buat konten. Ya mau gimana cuy, aku sendiri saja rungkat, mau buat konten apa coba, mau ngasih tutorial rungkat. Hehe. Jadi aku main room itu bisa kalah dari epic 1 turun ke epic 4 cuy. Jadi kenapa ini aku nggak memainkan room, jadi kalau main room itu susah cuy. Kalau sekarang itu, walaupun untuk patch sekarang itu bagus banget untuk para roamer, tapi kalau main solo itu ngelepot cuy. Jadi usahakan kalau kalian itu main solo jangan pakai roamer. Susahnya minta ampun cuy. Entah itu kenapa ya, season dulu nggak segini, nggak kayak gini lah. Tapi untuk sekarang susahnya umum cuy. Untuk roamer sekarang kalahnya itu bukan gimana ya, kalah MVP kalah gitu loh, nggak kayak dulu. Ini aku sedikit cerita lah ya. Jadi untuk patch sekarang, kalau kalian belum tahu ya kenapa aku bilang ini patchnya roamer, itu gini. Yang pertama yaitu roamer sekarang itu bisa nambah EXP dan gold apabila bukain vision musuh. Jadi umpamanya kalian roamer, ibaratkan Canggih ini roamer ya. Jadi kalian saat keliling kayak gini terus bisa mengetahui musuhnya. Nah contohnya kayak gini, ini bisa nambah EXP dan gold cuy. Enak kan untuk roamer sekarang, apalagi kayak roamer TB. Bentar, kita mundur dulu cuy. Terus aku lanjutkan untuk roamer kedua, yaitu akan mendapatkan 40% gold dan EXP apabila membantu nge-clear minion. Enak kan untuk roamer sekarang, untuk patch sekarang. Jadi saat kalian itu ke gold lane terus ngebantu nge-clear minion, itu akan mendapatkan 40% EXP dan gold. Dan itu tidak mengurangin EXP dan goldnya si gold lane. Ya intinya itu dapat bagian sendiri kayak gitu loh cuy. Terus yang ketiga, roamer jangan nge-clear sendirian, karena cuma akan mendapatkan 50% gold. Jadi saat kalian itu nge-clear sendirian tanpa ada kayak mid laner atau gold lane, kalian cuma mendapatkan 50%. Jadi untuk sekarang mending kalian itu ngebantu nge-clear minion ketimbang nge-clear sendiri kalau jadi roamer. Terus yang keempat, yaitu roamer tetap akan mendapatkan traffic gold walaupun goldnya tidak paling bawah. Jadi dulu, bentar ini ngapain tamus? Oke, kita clear minion dulu. Jadi dulu kalau gold kita itu nomor 3 untuk posisinya, itu tidak akan mendapatkan penambahan gold dari roamer. Tapi sekarang walaupun kalian itu goldnya paling banyak, akan tetap mendapatkan gold dari item roamer. Enak kan untuk sekarang para roamer itu. Terus untuk poin kelima, untuk patch note sekarang itu kayak gini untuk roamer, yaitu sepatu roamer nggak bisa diganti atau dibeli kalau udah masuk menit kedua. Jadi para EXP sekarang kalau sudah menit 2 itu tidak bisa lagi membeli item roam, entah EXP mid lane. Biasanya kan di MPL kan kayak gitu. Kalau sudah menit 6 atau 8 itu biasanya beli roam biar gold lane-nya itu cepet kaya. Untuk sekarang tidak bisa, kalau belinya itu sudah melewati 2 menit kayak gitu. Bentar, ini bisa hilang dan dapat 1. Hihi. Ya kayak gitulah Nolan dikasih. Terus aku lanjutkan.
Aku lanjutkan apa ya ini. Terus ini sajalah untuk cara main Cange ya. Jadi untuk cara main Cange itu ya seperti mid lane pada umumnya. Setelah nge-clear minion di mid, kalian rotasi cuy. Ya terserah kalian lah, mau rotasi ke atas boleh, terus ke bawah juga boleh. Pokoknya rotasi setelah nge-clear minion mid, kalian rotasi kayak gitu aja. Tapi untuk poin ya pokoknya untuk intinya ya. Jadi kalau turtle-nya di atas ya rotasinya ke atas gitu aja lah. Cara main mid lane. Clear minion di mid, setelah itu rotasi. Jangan ngendok di mid nungguin minion, ngapain cobain. Dan ini banyak loh. Kalau apa itu setelah nge-clear minionnya itu ditungguin lagi, percuma cuy, malah kalian itu nggak dapat goldnya nggak cepet-cepet. Mending setelah kalian itu nge-clear kayak tadi terus rotasi. Ini kan aku langsung rotasi kan, oke, dan yalah nggak dikasih lagi cuy. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang Cange ini juga. Dari itu bisa hilang sih, oke, bentar, kayaknya hilang nih. Oke, dan iya dapat cuy. Enak Cange ini, tak omongin enak. Jadi kalau ngepush ngepush jadi kalau main sendiri kalian pick Cange saja. Sudah cooldown ultinya cepat, dikasih scapeser itu enak, lebih enak Cange ketimbang Granger loh kalau dikasih scapeser. Soalnya jangkauan ultinya kan jauh kan. Terus untuk ultinya juga cuma 7 detik atau 8 detik gitu tadi. Nah ini sudah punya ulti lagi. Alah aku malah salah pencet ngulti siapa, bentar. Terus untuk skill 2 nya ini bisa nambah movement speed juga. Jadi untuk rotasi itu ya untuk kabur kalau ke geng kayak tadi itu mudah. Lah ini aku sudah punya ulti lagi. Kita kencingin lagi. Siapa? Bentar. Kita cari target yang tipis cuy. Bentar. Siapa ya enaknya? Oke, dan oke, mantap. Scapeserku aktif cuy. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang build belum deng, emblem dan talent dulu. Jadi untuk emblem ini aku menggunakan emblem mage karena di emblem mage ada penambahan magic power, terus magic penetrasi, terus yang ketiga ada cooldown. Jadi kalau ada cooldown otomatis skill 3 kita alias ulti kita itu akan semakin cepat cuy. Terus untuk talent pertama ini aku menggunakan Isper. Isper ini fungsinya yang pertama ada 5% cooldown. Terus yang kedua itu ada mana regen. Ya, bentar ini ngapain si Tigreal hilang kau. Oke, scapeser kita aktif lagi sudah 20. Ini Nathan mau kemana, punya ulti lagi. Oke, tapi disambah nolan cuy. Terus untuk talent kedua ini aku menggunakan ini apa ya, diskon ini ya, pokoknya inilah talent diskon cuy, biar item kita cepat jadi ya, intinya biar scapeser kita cepat jadi dan dapat lagi cuy. Dan ini pakai map yang banyak bolongannya jadi enak sih. Terus untuk talent ketiga ini aku menggunakan Impurek. Jadi fungsinya sendiri yaitu saat kita memberikan damage menggunakan skill gak salah itu bisa memberikan tambahan damage lagi cuy. Terus kalau hero kita itu tidak memakai mana akan memulihkan darah, tapi kalau memakai mana kayak Cange itu bisa memulihkan 2% mana gak salah loh, lupa aku cuy. Nah pokoknya kurang lebih untuk penjelasan emblem dan talentnya kayak gitu. Terus aku lanjutkan ke penjelasan tentang build-nya cuy. Jadi untuk build-nya sendiri ini kayak gini. Item pertama yang harus kalian beli itu ini loh, butiran mana dulu sebanyak 2. Ini ada di sepatu mana, ada di buku juga ada. Fungsinya biar kita itu mananya kagak boros, nggak bolak-balik base karena kehabisan mana. Jadi kalau nggak kehabisan mana kan otomatis kita bisa spam skill kan. Terus kita dapat nyampah lagi kayak tadi. Lah hitungannya kayak gitulah. Dan ini aku belum recall kan. Nah fungsinya butiran mana itu kayak gitu. Terus setelah butiran mana kita jadi, kita lanjut ke sepatu. Sepatunya ini wajib sepatu cooldown ya. Jadi untuk sepatu cooldown ini habis dapat buff yaitu
ada penambahan 150 HP cuy. Jadi kenapa kalau kalian lihat canggihku ini agak tebelan, itu karena pakai sepatu ini. Dan dapat kill lagi. Bentar, kita nunggu ulti lagi saja cuy. Soalnya nanti kalau dekat-dekati Grail malah dimontekin, mending kita ulti saja. Ini hilang sih. Hilang. Oke, mantap, dapat kill lagi cuy. Kita kabur pakai skill 2. Nah, terus di sepatu cooldown ini ya ada cooldownnya, ada movement speednya, dan yang terbaru ada 150 HP. Terus untuk item selanjutnya itu aku memakai buku biar ulti kita itu lebih cepat cuy. Dan ada mana ragen, jadi kita nggak perlu tuh untuk bolak-balik ke base kehabisan mana. Terus ada penambahan darah juga, jadi bisa membuat canggih kita itu lebih tebal cuy. Terus untuk item selanjutnya kita langsung pakai Skypisar. Jadi untuk Skypisar kan butuh di stack kan, jadi kita pakainya itu di item nomor 2 setelah buku. Setelah Skypisar kita jadi, kita lanjutkan ini Wisdom Lantern, yaitu apabila kita memberikan 800 damage akan memberikan damage tambahan, ya kayak kupu-kupu kayak gitu. Kayak ultinya canggih ini kan kupu-kupu ya, kurang lebih kayak gitu cuy. Terus untuk item selanjutnya ini aku langsung ke Holy biar tambah sakit cuy untuk damage-nya. Oke, dan nah terus untuk item terakhir ini terserah kalian ya. Kalau musuhnya ya, tapi intinya kayak gini lah. Jadi kalau musuhnya itu banyak hero tanknya, intinya tebelnya 2. Contohnya kayak Tigreal dan siapa ini, Tamus ini. Kalian pakai Divine Glaive cuy, yang ini. Tapi kalau musuhnya itu tipis-tipis, kalian bisa ganti ke Immortal bisa, Winter bisa, terus Bloodwing juga bisa. Itu terserah kalian enaknya yang mana. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang build-nya. Terus aku lanjutkan ke penjelasan tentang spell. Jadi untuk spell si canggih ini ada 4 cuy sebenarnya. Yang pertama dan yang kedua flicker dan sprint. Jadi kalau flicker dan sprint ini kalau musuhnya itu kayak ada hero montek tapi bukan single target. Nah, kalian boleh menggunakan flicker. Terus kalau musuhnya itu kayak Saber yang single target, Edora, terus Kadita, kalian gunakan Purify. Ntar kita ulti ini bisa hilang sih di grillnya, tegar ya, yang tegar. Oke, dapat kill. Dan Skypisarku sudah 80 cuy. Ya, mantap. Kita ulti lagi. Bentar, ini ngapain sih Tamus? Oke, dan kalau gini ya, kalau skill kalian habis, kalian pencet skill 2-nya ya, biar basic attack atau ulti kalian itu kayak dapat buff cuy. Karena kalau dapat skill itu untuk ulti dan basic attack-nya akan dapat buff, dan ini bisa hilang lagi. Oke. Terus aku lanjutkan untuk spell yang terakhir, yaitu kalian bisa gunakan Aegis kalau musuhnya itu ngedash cuy. Ngedashnya itu kayak macam Hayabusa, Lancelot yang bisa ngejangkau kalian langsung. Kalian pakai itu saja, pakai Aegis. Soalnya kalau kalian pakai flicker atau sprint itu muspro itu mubazir atau enggak guna gitu. Karena walaupun kalian itu bisa kabur tapi tetap bisa dikejar, kan percuma. Mending pakai Aegis kalau ketemu kayak Lancelot, terus ketemu Hayabusa, terus ketemu HC, Natalia, kalian mending pakai itu, pakai Aegis. Oke. Dan ini sudah dapat Lord. Siapapun yang dekat dengan kita langsung ulti saja. Dan ini aku sudah kill 12 cuy. Dan ini belum mati, tapi asisku juga banyak ternyata, 8 cuy. Bentar. Nah, ini kalian lihat 7 detik cuy. Ultinya kok gak senep ini musuh. Senep musuh gimana ya bahasa Indonesianya? Apa nggak pusing musuhnya? Iya, kayak gitulah seumpamanya gitu. Dan ini kita ulti lagi, pokoknya kita ngandalin ulti saja. Dan ini hilang. Oke, Divine Glaive kita sudah jadi. Dan ini kayaknya bisa ke NC kayaknya, tapi bentar, kita punya ulti. Kita ulti siapa ini? Ya elah, ini semua cuy ultiku, tapi nggak apa-apa.
cuma 7 detik cuy ultinya. Walaupun miss nggak masalah, kan cuma 7 detik kan. Kita ulti lagi. Ini ngapain halo, ayo. Dan di sini aku tidak memakai glowing ya. Jadi untuk glowing menurutku damage-nya akan kurang cuy. Soalnya kan si Changi bener DPS tapi bisa berkelanjutan terus kan, terus menerus. Jadi kalau mau ngejar kill mending pakai Sky Pisar, nggak usah glowing. Terus bentar, ini kita dapat lagi cuy. Terus kalau Sky Pisar di combo glowing gimana bang? Tetap bisa, tapi Sky Pisar dulu baru glowing. Dan ini aku bangkit, semua untuk diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.